Bupati itu batas usia pasti akan berubah. Itu namanya Bupati. Batas usia pasti akan semua kita jadi bupati kan. Ini batas usia dalam berubah. Tapi ini sebenarnya. Lalu saya ikut kampanye di Medan, umpama di Batu Putih. Ini saya heran dengan bupati-bupati yang ini makin lama ekonominya semakin tinggi. Begitu. Dan ada inisiatif jadi bupati. Kalau saya nanti ditakdirkan menjadi bupati, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, saudara-saudara, begitu saudara teruna yang pacaran atau belum punya pacar, yang belum punya pacar, pilih saya itu. Saya akan bikin nanti revisasi. Gunung-gunung ini akan saya revisasi. Ini orang belum mengerti revisasi. Lalu saya ulangi itu dengan menyebut kata-kata yang bisa dipahami. Penanaman kembali. Saya akan revisasi ini gunung-gunung yang gundul itu. Saya akan tanami ulang kembali supaya menjadi hijau kemilau. Nikmat dipandang orang. Dan tempat bersarangnya makhluk-makhluk Allah yang untuk makan gunung. Dan gunung-gunung ini tidak akan terjadi. Namanya longsor. Nah, begitu orang pada ngomong begitu dia cuma mampu ya pilih kata orang. Itu namanya mutarabifah. Sinonim. Kalau bahasa Indonesianya mutarabifah itu kata sinonim. Berbeda ucapannya tapi maknanya sama. Revisasi dengan penanaman kembali kan itu diterangkan dengan kata-kata yang bisa dipahami. Itu namanya mutarabifah. Seperti tadi itu saya akan revisasi gunung-gunung yang gundul ini, yakni saya akan tanami kembali supaya jauh ke hilang. Oh. Bapak-bapak, ibu-ibu kan akan mempunyai angin yang segar, udara yang sejuk. Begitu air-air bisa tersimpan di dalam akar-akar pohon. Semua orang akan mendapatkan manfaat, bukan hanya bapak-bapak tetapi binatang lain. Begitu juga orang-orang yang hidup itu di bawah gunung sampai di sisi lain, nanti orang sisi lain juga akan mendapatkan subur. Air tidak pernah keluh. Sungai-sungai parit-parit itu mengalir air. Kan begitu kata saya kampanye hebat ini wanita. Besok dia sudah seperti kan begitu kata orang. Nah, selanjutnya kompetitif kampanye. Saya sudah jadi tim sukses kemarin itu. Tapi alhamdulillah menang jagoan saya begitu. Tapi setiap tempat itu saya selalu pakai parfum supaya seger orang itu. Makanya bupati sekarang itu menanya pakai parfum dia. Bupati parfum namanya. Kita lanjutin. Yang berikutnya yang namanya termasuk dalam kategori balak itu tazhir. Itu namanya tazhir yang tadi itu. Mengulangi kata-kata mutaribifat atas satu makna supaya bisa dipahami itu makna yang tidak dipahami itu oleh orang yang belum paham. Seperti tadi itu revisasi, kebanyakan orang tidak paham dengan nama revisasi. Tetapi kalau diulangi dengan mengadakan penanaman kembali, itu semua orang dia akan revisasi. Tetap kembali ke revisasi kan begitu. Paham jadinya orang. Nah itu dinamakan dia termasuk bagian daripada bala. Seperti yang disebut bala. Selanjutnya, Wakilari Ja'far bin Yahya. Orang bertanya bagi Ja'far bin Yahya, mal bayan? Apa bayan itu? Jangan kamu jawab. Bayan itu ada di dalam gunung. Jauh dari pemenang. Begitu perbatasan antara Lombok Timur dengan Lombok Utara itulah namanya bayan. Bukan itu. Bayan.
Maksud dengan bayan di sini adalah ilmu bayan, yaitu termasuk subbahasan daripada ilmu balaghah. Ilmu balaghah. Apa bayan? Apa bahasan subbahasan daripada ilmu balaghah? Seolah-olah begitu pertanyaan. Waqala, maka berkata Ja'far bin Yahya itu, ayyakunal lafdhu muhitan bima'naka kashifan ammagzaka wa takhrujahu min asyirk wa la tasta'inu alaihi bitulil fikra wa yakunu saliman min at-takallufi ba'idan min su'is sun'ati bari'an min at-ta'kidi ghaniyan anit ta'amuli. Ini singkatnya ini pendapat Pak Ja'far. Lihat sekali. Yang namanya bayan itu katanya Ja'far, ayyakunal lafdhu muhitan bima'naka, bahwasanya adalah kata-katamu itu meliputi kandungan hatimu. Makna itu kan, makna itu tidak tersurat, tapi dia tersirat. Itu namanya makna. Yang tersirat di balik yang tersurat itulah namanya makna. Itu namanya makna. Tapi kebanyakan orang itu tahu itu makna walaupun tidak diucapkan, walaupun tidak ditulis. Misalnya umpamakan begitu, seandainya saya masih muda begitu, mudaan sedikit sudah begini. Jangan tua begini. Kalau sudah tua begini kan tidak sedap dipandang mata. Ada seorang murid saya umpama cewek, ini HP bang, arah HP, nah sudah ada punya makna itu. Itu namanya makna. Walaupun orang tidak saya beritahukan orang saya menyintai murid saya, tapi orang paham. Masa kita rezeki dengan HP muridnya, yang lain itu jangan itu mulai dikasih. Pasti itu ada maknanya kan begitu. Semua orang akan paham dia. Teman-temannya begitu. Bahkan itulah namanya makna. Walaupun saya tidak kasih tahu kan aku menyintai dia, makanya aku kasih dia sebuah hati. Jadi tapi dipahami maknanya oleh orang, itulah namanya makna. Begitu. Ucapanmu diketahui dia oleh orang itu. Kashifan amma zaka, terbuka dia. Apa? Kashifan amma zaka, tersingkap dia. Magzaka ya. Magzaka ya. Yeah. Terbuka dia daripada perhatian. Wa takhrujahu minasyarikati, dan bebas dia daripada dua makna. Tidak bisa ditakwilkan kepada makna yang lain. Wala tasta'inu alaihi bitulil fikrah, dan tidak membantu atasnya dengan banyak berpikir. Sekali diucapkan sudah orang yang mendengar itu paham, dia tidak banyak berpikir. Itu baru namanya itu baru namanya balaghah, bayan. Wa yakunu saliman minat takallufi, dan bahwa adalah kata-katamu itu selamat dia daripada takalluf, daripada kesulitan. Tidak ada sulitnya, gampang dipahami. Ba'idan min su'is sun'at, jauh dia daripada su'is sun'at, daripada jelek tindakan. Bari'an minat ta'kidi, terlepas dia, bebas dia daripada ta'kid, baik ta'kid lafzi atau ta'kid maknawi. Ganiyan anit ta'ammuli, tidak butuh dia daripada perenungan, tidak perlu merenung-renung. Baik sekali bayannya bagi apa? Wa mimma qila fi wasfil balaghah, sebagian daripada orang katakan pada sifat balaghah.
La yakunul kalamu yastahiqu ismal balagati hatta yusabiqa ma'nahu labda. Tidaklah kalam itu pantas dinamakan balaghah. La yakunul kalamu yastahiqu ismal balaghah. Tidaklah kalam itu pantas atau layak dinamakan balaghah. Hatta yusabiqu ma'nahu labdahu. Sehingga mendahului pemahaman maknanya dengan ucapan kata-katanya. Sebelum diucapkan kata-kata itu sudah dipahami keinginan orang itu. Itu namanya balaghah, kan begitu. Ya ini sulitnya itu balaghah. Ini orang kita ngomong saja itu belum tentu dipahami dia, apalagi belum diomongin. Selanjutnya, tapi kalau orang balaghah itu begitu dia. Ya bisa terjadi ini, contohnya kan umpama. Ini saya mengajar lama sekali, berliku-liku saya mengajar. Terus saya akan mengatakan, saya sebenarnya jam sekian ini sudah ada di di pondok gubernur. Itu umpama kata saya. Ini sudah lama saya ngomong di hadapan kalian ini. Jam sudah lewat. Ini kan kamu mengerti itu minggu selalu apa minggu tahan itu wahai. Kita cukupkan sudah pengajian sampai di sini. Besok kita sambung lagi. Nah, itu kan kamu paham ketika saya sudah mengatakan sebenarnya jam sekian saya sudah ada di pondok. Kamu akan mengerti itu berarti mami mau cepat-cepat selesai ajarkan begitu pemahamannya. Nah, itu namanya maknanya lebih mendahului lafaznya. Selanjutnya, wala yakunu labdu ila sam'ika asbaqa min ma'nahu ila qalbika. Dan tidaklah lapasnya itu sampai kepada telingamu mendahului daripada maknanya kepada hatimu. Artinya lebih dahulu masuk ke dalam hati sebelum didengar itu. Makna kata-kata itu lebih dahulu itu menyentuh relung hatimu yang paling dalam sekali. Itu baru namanya balaghah. Wa sa'ala Muawiyah Suhara al-Abdi. Dan bertanya Muawiyah akan Suhar. Nama orang ini Suhar ini yang bertanya Muawiyah. Nama orang juga Muawiyah itu. Lah bertanya, kalau bahasa nahunya wasa'ala Muawiyah Suhara. Ini suara menjadi maf'ulun bih kan al-Abdi. Ini nama anaknya ini. Nama lakapnya, julukannya. Mungkin karena banyak mengabdi digelari dengan nama Abdi. Begitu. Bertanya Muawiyah kepada Suhar al-Abdi. Apa kata Muawiyah? Mal balaghah, apa balaghah itu? Qala berkata Suhar, antujiba fala tubti wa tusiba fala tuhti menanya. Yang namanya balaghah itu kamu menjawab dengan tidak terlambat dan benar jawabanmu, kamu tidak salah, tidak tersalah. Menjawab langsung tanpa ada salah, itu baru namanya balaghah. Ini ada itu pertanyaan yang penting asal jawab. Mengenai salah benarnya itu nanti kita pikirkan, itu enggak sih. Bertanya langsung jawab, terus jawabannya tidak ada salahnya. Itu namanya balaghah. Kata Muawiyah, kata Suhar, kata si Suhar. Wa qala al-Fadl, berkata si Fadl, qultu ya Arab, aku berkata bagi orang Arab Badui. Arab itu dengan orang Badui. Dia yang paling asli bahasanya itu orang Badui. Belum ada kemasukan, belum terkontaminasi oleh bahasa-bahasa asing. Kalau di Mekah itu sudah campuran bahasanya. Saya pernah bertanya itu kemarin-kemarin pada seorang Arab di
itu saya tanyakan ke makam Rasulullah. Kalau dulu saya tahu karena terjadi perubahan yang banyak sekali, saya bingung di Masjidil Haram. Saya bertanya itu, makam Rasulullah pernah Allah saya bilang. Kuburan Rasulullah di mana tempatnya? Antadu tidak ada sub. Ini dia pakai bahasa ini apa? Antasub number wahid dia bilang. Pakai number dia bilang itu antasub number wahid. Alatul ruh alatul. Kamu pergi ke sana lihat nomor 1 begitu. Number wahid. Jam kurang kan? Seharusnya kan berapa? Number wahid itu baru dicontoh. Ada lagi saya bertanya itu tidak pakai arif itu, pakai bahasa Inggris dia. Saya belum sampai di sana, saya tanya dia lagi. Anda subtitle number 1 dia bilang. Tidak pakai arif. Kalau tadi itu setengah dia pakai number apa? Number 1. Jadi dia langsung dipakai number 1. Orang Arab gimana ya? Dekat rumahnya dengan sendiri kan. Itu perlu jadinya bahasa Inggris itu. Yang paling benci dulu bahasa Inggris. Yang paling saya marahi itu 2 guru itu. Guru bahasa Inggris dengan guru matematika itu. Tapi jangan jelaskan saya ya. Pokoknya kalau masuk bahasa Inggris matematika tidak pernah mau masuk saya. Siapapun yang bisa masuk tidur sudah dipakai. Ini rahasia. Jangan kurasa dulu. Makanya pintar bahasa Inggris jadinya sekarang. Kan ada itu. Good morning, selamat pagi. Yang beruntung kuning dari hati. Kita lanjut. Namanya terbiasa. Kalau aku bertanya kepada Fadli, berkata si Fadli, qultu ya Arab, aku bertanya bagi orang Arab, mal balag, apa balag? Kalau berkata itu orang Arab, Badui. Dia paling asli bahasa Arabnya sampai sekarang. Al-ijaz fi ghairi ajzi wal ifna fi ghairi khatalain. Yang namanya balagah itu ringkes. Ringkes. Fi ghairi ajzin, dengan tidak ada kekurangan. Ringkes bahasanya tapi tidak kurang, lengkap dia. Itulah dia panjang lebar hingga dengan tidak membosankan. Walaupun panjang, tapi tidak bosan. Ini itu namanya balagah. Kalau ijaz barangkali semua kita itu setuju. Menyampaikan itu, orang menyampaikan tapi dengan bahasa yang ringkas. Semua kita itu gembira. Tapi ini yang panjang lebar tanpa membosankan, ini tempat sulitnya itu. Ngomong umpama mengajar itu 3 jam mengajar. Siapa yang tidak begini 3 jam itu balagah. Apabila kita ngomong tanpa ada kekurangan, sedikit kita ngomong tapi tidak ada kurangnya, banyak kita ngomong namun tidak membosankan orang. Baru itu namanya balagah. Ini yang panjang ini saya tidak bisa panjang tetapi tidak membosankan. Yang paling lama itu ngomong itu 1 jam. Paling monet itu kalau penyambung orang itu 1 jam 15 menit itu. Walaupun dia minta lagi kan jam 10 Ustaz dia tidak sudah sampai di sini sudah. Saya tidak tahan, saya bilang saya penyambung. Tapi saya khawatir nanti kalau dia bosan pendak dia kan. Dia bilang, kok bisa tidak dari sini rumah ada Wasuila Ibnu Muqaffa. Ditanya orang bertanya kepada Ibnu Muqaffa, mal balagah, apa balagah itu? Kata orang kepada Ibnu Muqaffa,
Qala berkata Ibnu Muqaffa, al-balagah ismu jami'in lima'anin tajri fi wujuhin katsiratin. Kata balagah itu namanya isim jama'. Isim jama'. Isim jama' itu tujuannya kepada banyak, bukan hanya banyak, tetapi bisa kepada dua, bisa kepada satu. Itu namanya isim jama'. Berbeda dengan isim wahid. Isim wahid itu adalah satu tunjukannya tapi tidak khusus kepada satu. Bisa tunjukannya kepada dua, bisa tunjukannya kepada tiga, bisa kepada banyak orang. Tapi tunjukan aslinya itu satu, maka itu namanya isim wahid. Kalau isim jama' itu tunjukannya banyak, namun tidak hanya menunjukkan kepada jama', banyak. Satu pun bisa, dua pun bisa, itu namanya isim jama'. Itu jama'-jama' caranya diterangkan. Kalau paminah sebagian daripadanya yang termasuk dalam kategori balagah itu mayakunu fisukuti, sesuatu yang ada pada diam. Jadi diam itu juga balagah namanya begitu. Wa min amayakunu fil istima', sebagian daripadanya daripada balagah itu sesuatu yang terjadi pada mendengar. Jadi tidak selalu orang diam itu tidak balagah. Karena itu boleh jadi itu diam itu tidak perlu kita omong, dan boleh jadi pertanyaan tidak perlu dijawab, karena kalau dijawab itu akan menimbulkan fitnah. Umpama dan sangat lebih bagus diam. Kalau kita diam tidak menjawab, maka itu namanya balagah. Kan begitu. Umpama itu kan orang bertanya, orang Mu'tazilah. Andainya orang Mu'tazilah itu bertanya kepada kita Ahlussunnah wal Jamaah, mana lebih mulia akal daripada Al-Quran? Begitu. Mana lebih mulia akal daripada Al-Quran? Al-Quran ini sulit dijawab. Kalau kita akan jawab yang lebih mulia Al-Quran, ini akan terjadi perdebatan yang panjang sekali. Lebih baik kita dibiarkan sudah. Itu namanya balagah, daripada kita terjadi perkelahian nanti. Paling kuat bicara itu adalah orang Mu'tazilah, didukung oleh Qadariyah. Selanjutnya, bisa dia pada istima', mendengar. Balagah itu ada pada mendengar. Kalau kita tidak tahu masalah itu, lebih baik kita mendengar itu daripada kita berbicara. Misalnya ini mengajar, misalnya balagah, kamu tidak bisa menerangkan balagah, lebih baik kamu dengar saya daripada kamu mengatakan